Iya, karena tadi kan seorang presiden yang punya naluri keperwiraan, dia mesti paham bahwa dia memperoleh kehormatan, bukan penghormatan. Ya. Nah sekarang yang di sekitar dia itu pemberi penghormatan aja semua tuh. Dan lama-lama Presiden Prabowo nggak bisa bedain mana penghormatan, mana kehormatan. Tuh. Itu untuk seorang pemimpin, apalagi yang berlatar belakang militer, fatal dong. Seseorang yang datang dari latar belakang militer, etika pertama dia adalah mengambil keputusan itu. Dan kebiasaan mengambil keputusan ya itu dari awal, karena Presiden Prabowo tidak pernah dalam wilayah bersinggungan dengan wilayah sipil, teritori misalnya kan, dia komando terus tuh. Sekarang dia masuk di dalam logika politik sipil, harus mengambil keputusan melalui pertengkaran. Nah, teman bertengkarnya itu nggak ada. Akibatnya teman-teman bertengkar ini mungkin karena banyak diomelin, menjilat akhirnya kan. Itu. Lu nggak diajak jadi teman bertengkarnya kali? Gue bertengkar lewat bocor alus ini dan mengirim pesan bahwa kawan-kawan atau bukan kawan-kawan, lingkungan Pak Presiden Prabowo itu bukan teman bertengkar. Mereka munafik semua tuh. Tolong jangan diedit ya. Oh. Bang, tapi lu melihat gejalanya gini bang, dulu kan Prabowo ke Amerika, ke Davos, gabung BOP, gaduh Republikan. Lalu ngundang lah ulama segala macam ya, mantan Menlu segala macam. Di konteks Iran ini dia juga melakukan hal yang sama gitu ya bang. Nah ini apa yang dia cari bang? Cuman menggalang dukungan saja atau omon-omon aja bang di para forum itu bang? Jadi kalau diundang misalnya Pak SBY, kita tahu SBY poinnya udah pasti itu, geopolitik segala macam itu, geopolitik gitu kan. Kan itu penanda bahwa dia pun nggak bekerja. Oke. Itu penanda bahwa lembaga-lembaga riset itu tidak mensuplai ide kan. Kan akhirnya ide itu dicari pada persona, pada orang. Kan mestinya ada think tank yang backup itu. Kita nggak lihat bahwa presiden itu di backup oleh think tank. Nah karena ketiadaan backup itu ya minta individu tuh buat terangin itu. Nah kalau individu yang datang ya pasti dia ada aja interest sedikit yang disodorkan di situ. Nah begitu interestnya itu mulai terlihat saling silang, ya presiden pusing lagi, bingung lagi kan. Jadi selama tidak ada tim khusus yang satu suara itu, ya presiden akan minta orang datang kasih tahu nih soal oposisi apa, soal Iran apa, soal ekonomi apa. Ya semakin banyak orang, ya semakin indecisive kan. Pusing juga dia pada akhirnya. Iya, ya itu reaksi psikologinya ya.